kemudian penyusunan RKP. Ya. Nah, dalam persiapan ini, Kepala Puskesmas membentuk tim perencanaan tingkat Puskesmas. Ya. Ini dibentuk oleh Kepala Puskesmas, kemudian Kepala Puskesmas menjelaskan tentang buku atau aturan tim perencana Puskesmas sehingga tim memahami langkah-langkah yang akan dikerjakan. Kemudian tim penyusun Puskesmas ini mempelajari kebijakan dan mendengarkan arahan strategi dari Dinkes Kabupaten Kota ataupun Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah analisis situasi. Dalam merencanakan kita melihat menganalisis situasi, yaitu ada data umum, data khusus, yaitu ada 4, yang diantaranya adalah identifikasi masalah, rumusan masalah, potensi sumber daya, dan faktor keterkaitan masalah. Ini kalau dalam mengidentifikasi atau menguruskan masalah, kita berdasarkan data. Semuanya itu berdasarkan data, baik itu potensi, faktor keterkaitan, karena yang di perencanaan itu adalah by data ya. Kalau apapun, kalau datanya kuat itu dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya gini, dalam pelayanan peningkatan pelayanan, misalnya kunjungan kemarin yang kita targetnya 100, ternyata yang datang sampai 500. Berarti kan itu ada overload, berarti perlu adanya penambahan tenaga. Itu semua kan data. Jadi apapun itu harus ada data yang jelas untuk merencanakan. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan, yaitu ini yang pertama dalam rumusan itu adalah identifikasi masalah, yaitu ada dalam kotak ininya ada nomor, program, target, pencapaian atau kesenjangan. Nanti bisa lihat contoh ada di bawah target. Kemudian dalam itu yang selanjutnya, yang kedua adalah prioritas masalah. Dalam menentukan prioritas masalah dapat menggunakan USG, urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu dilihat dari ketersediaan waktu yang mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua adalah keseriusan, yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. Ini yang kedua, prioritas masalah. Kemudian kalau growth, perkembangan masalah, yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Ya. Ini dalam prioritas masalah bisa menggunakan USP, ada urgensi, serius, dan dengan menggunakan skala skor 1 sampai 5, skala Richter, masing-masing anggota dapat menilai besar kecilnya kriteria tersebut. Ya, nanti dalam tabel USG ini, misalnya urgensinya ini nilainya 5, yang ini 3 atau 4, itu nanti tergantung dari rapat anggota. Kemudian yang ketiga adalah, ini contoh ya, contoh tadi kriteria yang USG itu, M1 sekian, M2, M3, dan M4. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Ini ya, total, berarti nanti yang diambil itu yang ini, karena nilainya paling besar. Kemudian untuk merumuskan masalah, yang ketiga adalah merumuskan masalah dengan memakai pertanyaan apa, bagaimana, berapa, di mana, kapan masalah tersebut ada. Ya. Terus kemudian dalam penyebab masalah dengan menggunakan diagram tulang ikan atau Ishikawa dapat menggali semua penyebab masalah dari masing-masing variabel manusia, dana, metode, material, dan lingkungan. Contoh diagram tulang ikannya seperti ini, Bu ya. Ini fokus masalah, ini misalnya faktor manusianya, faktor dananya, metode, ini faktor material atau lingkungan. Nanti di penyebabnya apa, nanti timbul menjadi masalah utama di sini. Kemudian cara penyusunan RUK RKP. Kalau dalam penyusunan RUK RKP, tadi kan ada upaya kesehatan dan upaya kesehatan pengembangannya. Jadi Pemda Kabupaten Kota menyandang dana ini ya, Dinas Kesehatan. Kemudian dari 2 garis besar ini,
membuat rencana usulan kegiatan. Kemudian setelah membuat rencana, berarti usulan kegiatan yang setelah disetujui, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan, dan rencana tahunan Puskesmas. Ya. Dari semua ini, rencana usulan sama pelaksanaan ini adalah hasil dari konsir kesehatan kecamatan atau badan penyantun Puskesmas. Ya. Selanjutnya adalah contoh RUK. Ini ada contoh RUK, Bu, ya. Bu dan Bapak, sebagai santi upaya kesehatan generik, kegiatannya adalah ini asalnya adalah KIE dan pemberdayaan masyarakat. Ini ada masalah. Terus kegiatannya penyuluhan RT sehat. Tujuannya adalah memahami masyarakat terhadap RT sehat yang meningkat. Sasarannya kelompok potensial perajin. Targetnya 10. Kebutuhan sumber daya ada dana 2 juta, alat umbar balik, CD, tenaga Fromkes, AS dan bidan. Terus indikator keberhasilannya adanya jamban sehat, sumber pembiayanya APBD. Ini contoh RUK. Kemudian penyusunan rencana dalam kegiatan yaitu tadi ya, dengan upaya ini tadi sudah ada ini penyuluhan tenaga RT, kelompok dan perajin, targetnya 10. Nah, sekarang volumenya satu kegiatan 10 orang dengan dana ini 20.000 satu kali. Lokasi desa SGR, tenaga Fromkes dan bidang dilaksanakan bulan Februari dengan biaya total 2 juta. Ya. Rencana pelaksana kegiatan ini, pelaksana kegiatan yaitu ada volume kegiatan, tambahannya lebih lengkap sama lokasi. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh identifikasi ya, contoh identifikasi masalah. Tadi ini sebagai contoh ya, ada program nih yang sudah kami itu kan yaitu program rumah tangga sehat, targetnya 10, pencapaiannya 20, berarti ada kesenjangan min 20. Nah, dalam kesenjangan itu upayanya apa gitu. Target, capaian, dan masalah. Itu kan ada nih pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana gitu ya. Nah, upayanya adalah ini deteksi dini gangguan jiwa berat, yaitu targetnya 24, persentasenya 100, capaiannya 20. Nah, 80%, ada kesenjangan 20. Nah, ini apa masalahnya? Kurangnya capaian deteksi dini gangguan. Terus siapa yang terkena masalah? Petugas kesehatan dan masyarakat. Kapan? Tahun 2022. Di mana? Wilayah kerja Puskesmas. Terus kenapa masalah itu terjadi? Belum terdeteksinya gangguan jiwa. Terus, bagaimana masalah terjadi? Adanya kesenjangan antara capaian ya, dan target. Nah, terus ini, jadi itu kita memprioritaskan masalah, yaitu eh, kurangnya capaian deteksi dini dan kurangnya capaian penanganan pasien deteksi dan ya. Ini urgensinya 4, yang ini keseriusannya 4, perutnya 4, jadi total nilai 4, maka ini yang menjadi masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah. Nah, dengan nilai ini maka kita menentukan kurangnya capaian deteksi dini gangguan jiwa berat pada petugas kesehatan dan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gunung Sari tahun 2022. Kita menentukan rumusan masalah. Bapak dan Ibu, ini contoh diagram Ishikawa, yaitu dalam tulang ikan. Itu tadi masalah capaiannya deteksi dini gangguan jiwa ya, sama. Jadi kalau lihat dari misalnya sarananya, ini bisa dilihat di UNI Tayanan tidak dilakukan screening. Kalau metodenya misalnya belum tersiana from screening, ini contoh ya, mesin tidak ada SOP ya. Kalau pengukuran nih belum tersedia instrumen, lingkungan misalnya ini ada, masih adanya stigma yang negatif terhadap penderita gangguan jiwa. Ini kalau manusianya misalnya petugas layanan tidak melakukan screening. Contoh-contoh dari diagram tulang ikan ya, menentukan prioritas masalah. Nah,
Saya kira Bapak dan Ibu sebagai akhir dari materi ini ya. Kemudian saya memberikan tugas untuk Bapak Ibu. Kalau tadi udah kesepakatan sesi ini adalah materi saja, untuk besok Bapak Ibu melaksanakan tugas yang saya buat, yaitu tugasnya adalah ini Bu, Bapak dan Ibu ya. Ada 4. Ya. Pertama, identifikasi masalah di puskesmas masing-masing, kemudian dari permasalahan yang teridentifikasi, urutkan permasalahan berdasarkan prioritas. Kemudian yang 3, permasalahan 1 dibuatkan rumusan masalahnya, temukan penyebab masalah, seperti akar masalah, buatkan rencana intervensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah buatkan rencana kerja dan anggaran. Ini tugas dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, kita bersama, mangga kami persilakan. Oh ya, ini untuk tugas, ini sudah ada kelompok ya Bapak dan Ibu ya? Sudah ada kelompok, Pak. Udah ya. 5 kelompok. Nah, udah kita bagi per kelompok aja, per 5. Nah, jadi kalau itu besok presentasikan setiap kelompok. Jadi satu kelompok presentasi prestasi, nanti kita bahas bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu, barangkali mau ada yang ditanyakan, diskusikan, mangga kami persilakan. Kalau tidak ada, ya sudah, nanti tinggal Bapak dan Ibu untuk mengerjakan tugasnya. Nanti akan kami kirim ini contoh-contohnya. Izin materi di-share, Pak? Ya, siap. Bisa materi di materi sudah saya share di chat ya, Bapak Ibu. Boleh bertanya, Pak? Oh, silakan. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Mohon maaf. Yang ingin kami tanyakan, seperti tadi sudah Bapak paparkan, bahwa suatu perencanaan itu dari mulai data yang kita miliki sampai ke adanya masalah dan sampai ke penyelesaian masalahnya, Pak. Ada beberapa sumber anggaran yang ada di puskesmas itu, Pak, baik yang dari pusat maupun provinsi dan APBD maupun dari puskesmas itu sendiri, Pak. Cuman masalahnya kadang begini, Pak, dari tiap kita sudah membuat perencanaan, kita sudah menentukan prioritas yang harus kita selesaikan. Cuman di sumber-sumber anggaran itu sudah ada memiliki juknis dan menu anggaran itu sendiri. Jadi kita tidak bisa, kita kadang tidak sama prioritas kita dengan yang ada di juknis atau di menu-menu itu, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Seperti itu, Pak. Ya, itunya ya, Pak. Saya paham ini. Itu juga semua terjadi di perencanaan penganggaran di tingkat provinsi, Pak. Jadi kita sudah terpaku pada itu permennya, peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai juknis. Misalnya contoh di dalam setiap penganggaran, perencanaan penganggaran itu kan ada SIPD. Nah, SIPD itu sudah itu Pak, sudah sama di kami juga sudah ada juknisnya dari Permendagri itu bahwa untuk kegiatan ini hanya pembelian ini.
Nah, tapi dalam kegiatan di kami itu bisa mengusulkan ke tim TAPD. Misalnya bagi contoh, tidak ada di dalam Permendagri itu klausulnya itu, Pak. Jadi kami mengusulkan di dalam kalau di kita TM TAPD ya, nanti untuk spesifikasinya itu dapat dimasukkan. Misalnya contoh saja nih ya, kami contoh aja Pak ya, mau pembelian mobil apa mobil ambulan dengan spesifikasi ABCD yang ketat. Nah, dalam SIPD itu tidak tertera. Maka kami mengusulkan komponen. Kalau di kami itu mengusulkan komponen ke tim TAPD. Nah, kalau apabila dengan memberikan justifikasi kebutuhan dengan data-data. Nah, kami kirimkan ke sana. Nanti kalau sama tim KPD diakomodir, baru kita bisa untuk mengusulkan. Itu kalau diakomodir. Nah, kalau tidak, kami melanjutkan dalam perencanaan itu di tahun yang kedepannya, Pak. Tapi data-data tetap kami kumpulkan. Itu masalahnya seperti itu, Pak. Jadi hampir sama. Kita kadang-kadang merencanakan ini, tapi yang juknis itunya sudah ada ini. Nah, itu satu. Yang keduanya, Bapak bisa mengambil eh, apa yang sekira-kiranya mirip, ada kemiripan, Pak. Misalnya, apa ya kegiatan Bapak yang mirip ini masuk nggak dalam kategori ini? Nah, itu antara lain seperti itu, Pak. Pak Suhari ya, tadi ya, Ya Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Oh, itu materi sudah bisa diunduh atau enggak? Kalau enggak, kami kirim lagi. Bapak Ibu, kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami masalah perencanaan, dan ini perencanaan kan sudah hampir setiap tahun kita laksanakan ya, ini hanya penyegaran saja. Mudah-mudahan dengan penyegaran ini menambah sedikit pengetahuan bagi kita semua. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya persilakan Ibu dan Bapak membuat tugas saja, nanti kita diskusikan besok lagi ya. Kita diskusikan besok, jadwalnya itu dari jam 8 ya sampai jam 9 kalau nggak salah 9.30. Nanti waktunya adalah setiap kelompok. Jadi tidak harus berurutan 1, 2, sampai 5, siapa saja yang lebih dulu, enggak, kami persilakan. Nanti kita bahas bersama-sama dalam penyusunan RKA itu, RUK maksud kami. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Ya, terima kasih. Oke, nuhun, nuhun. Ya, terima kasih Pak Saiful. Maaf ya, saya ke sebelah dulu rapat persiapan berikutnya. Aplaus dulu dong teman-teman buat Pak Saiful ya. Terima kasih. Jadi sampai ketemu besok karena katanya ada penugasan ya.
Penugasan Iya. untuk 5 kelompok. Jadi teman-teman, alhamdulillah rupanya hari ini ada agendanya sudah selesai ya. Kemarin sore, sekarang masih siang karena teman-teman besok masih harus melanjutkan aktivitas diklat. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Lira, banyak tugas. Lihat banyak tugas. Dah manajemen puskesmas maki. Makanya nu mabok. Makanya Ibu Lisma dari awal enjoy saja. Gitu ya. Yang penting mah berusaha dikerjakan bener henteu mah kumaha engke we da ada pembimbing kan gitu ya. Nah, Ya, nanti siap, Bu. makanya harus dikasih tahu nanti sama pembimbingnya yang betulnya gimana gitu. Oke, tong liur-liurnya santai saja. Yang penting berproses. Jadi sampaikan apa pendapatnya. Kalau ditanya ada yang tanya, nanya. Nah itu teh nabung nilai itu teh ya. Saya sama Bu Lili sama panitia dicatat siapa yang aktif, siapa yang eh, sering bolos WA-nya, nggak ada orangnya gitu ya. Itu teh ada catatannya karena terekam. Baik, saya bertanya nih kepada teman-teman, besok kan presentasi, mau difasilitasi sekarang Zoom-nya atau mau tugas apa berdiskusi sendiri? Sekarang, Bu. Sekarang Sendiri ya, di kalau grup, Bu. sekarang silahkan. Kalau begitu gini aja ya, karena memang agenda udah selesai dan nanti presentasinya besok. Pak Willy-nya lagi ini ya, lagi rapat karena bareng sama saya rapat. Jadi Zoom-nya nggak. Kalau saya kan langsung ke ruang sebelah. Kalau Pak Willy kan pakai HP, jadi dia nggak bisa ini ya, nggak ada bisa ruang Zoom kecil ya Teh Kania nggak bisa ya, karena sama Pak Willy ya. Nggak ada suaranya Teh Kania. Nggak bisa dengar suaranya. Tutup kamera. Nggak bisa dengar. Nulis aja, nulis di WA Ibu ya. Untuk penugasan yang barusan ini sesuai itu aja ya, Bu. Sesuai tetap grupnya, Bu, kelompoknya. Tetap grupnya yang 5 kelompok aja. Ya. Kalau yang pemateri-pemateri, grupnya kelompok yang 5 kelompok saja. Kecuali yang manajemen data sama manajemen umum Ya. itu 3 kelompok besar. Karena penugasannya walaupun 3 kelompok besar tetap per puskesmas. Ya. Tapi kalau yang ini mah per kelompok 5 aja. Per 5 kelompok. Iya, Bapak. Pak punten abis itu. Ibu izin Pak Saiful. Oh iya Pak Saiful tapi masih on kamera, izin bisa. Ya silakan bukan Teh Kania, ini pesertanya minta dibagi 5 aja. Jadi teman-teman berdiskusi, difasilitasi silakan biar nggak sampai malam ya. Tapi mungkin ditutupnya di kelas kecil aja ya berdoanya masing-masing ya. Karena udah ada beres kan. Kalau misalnya yang cepat selesai Ya. bisa bubar. Kalau Tunggu, yang Bu. lambat Jadi grup setuju, Bu. Setuju, Bu. ya. Jadi kalau misalnya yang lama bisa sampai jam 6 sore gitu. Ya, jadi Ya. di berdoanya di kelas kecil-kecil saja ya. Silakan Teh Kania dibagi 5 kelompok untuk mengerjakan tugas perencanaan. Pak Saiful. Ya, enggak. Kalau bisa sama Teh Kania. Teman-teman berdiskusi ya sesuai arahan. Izin saya lanjut rapat ya. Rapat persiapan Ya, mana, Bu? masih banyak MP nih. Ya, Ya. Bu, mangga, Bu. Barusan cuman mendengar saja. Tolong OSE panitia lihat di kameranya hadir atau tidak, catat. Ya, jadi saya kasih tahu itu ada catatannya. Ya, makanya kalau ada apa-apa komunikasi dengan saya.
Oke, teman-teman ya, silakan selamat Ya bekerja Bu, ya. atur Oke, nuhun. alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu warahmatullahi Lilis. Ayo masuk, masuk bioskop, masuk bioskop. Studio 5 bioskop. Siska. Ada. Siska. Siska ya. Siska E3 bukan? Itu Neng, ini nggak bisa bundanya makanya mending Pak Indra, makasih Pak aja Pak kan. Indra. Udah siap-siap bawa tas. Lanjut Pak Geser, Indra, geser tempat di luar. kelompok 4. Iya, mari. Studio Ya belum, Mak. mana studio 5? A, B, K, Harus begitu A, B, terus. K, Nah, breakout Ini udah udah ada. A, K, B, B, A, berarti ini. B, K. Betul. Nah. Ini enggak, ini kan jadi kasih data. Tadi sih sudah. Gitu. Seperti ini, siniin. Itu dia, Pak ini banyak. Gitu. Benar lagi. Perawat bisa. upaya menerima tapi menerima tenaga supan tenaga Dede gunanya lagi ini tenaga perawat ASN lewat jam 14 lewat 59. udah lah gini aja lah 14, nah 50. coba iya udah coba masuknya barusan saya WA saya Sudah bagi kelompok kayak ini Mbak Popong. iya bentar aduh. Oh, masih. Bentar belum Kelompok 2. Sandi, ayo kelompoknya masuk. Kelompok apa? Ini sudah di breakout.